Jadi di video ini kita akan bahas gimana cara buat Google Form. Saya yakin kalau kalian pasti udah pernah ya ngisi Google Form, atau mungkin ada beberapa yang kalian sudah pernah bikin Google Form, dan ada beberapa yang mungkin belum tahu bagaimana caranya. Oleh karena itu video ini dibuat. Jadi pertama-tama untuk membuat formulir Google, kita bisa masuk ke linknya yang forms.google.com atau bisa lewat drive kita, Google Drive. Tinggal ini ada tulisan new, kita klik, lalu ada tulisan Google Forms. Sini ada opsi blank form untuk form kosongan atau from template. Nah, untuk from template ini kita udah ada template dari Google sana. Ada banyak, tinggal kita pilih lalu kita isi saja. Tapi kali ini kita akan bahas yang blank. Nah, ini blank. Nah, ini ada untitled form. Ini kita bisa ketik di sini atau ketik di sini untuk judul dari formulirnya. Bedanya kalau kita ketik di sini, itu di sini tidak akan berubah, tapi kalau kita ketik di bagian sini otomatis juga ikut berubah. Ya, kita coba. Namanya typo buat Google Form. Nah, di sini juga ikut berubah. Lalu ada form description di sini untuk menulis deskripsi mengenai form ini tujuannya untuk apa, atau mungkin ada acara-acara apa yang memerlukan formulir ini, jadi ditulis di situ. Form description kali ini buat Google Form. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bagian membuat soalnya, saya ingin menunjukkan ini ada dua, ada tab question sama tab responses. Tab questions itu tempat dimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam Google Form, dan responses itu untuk menampilkan hasil-hasil responses dari form yang telah kita buat. Lalu di sini di sebelah kanan ada toolbar, ada tanda lingkaran dalam ada tanda plus, ini add question, jadi kita buat tambah-tambah pertanyaan lewat sini. Nih, bisa menambah pertanyaan. Lalu ada import questions, jika misalkan kita sudah punya pertanyaan dan kita ingin membuat form dari pertanyaan itu, kita tinggal klik itu lalu kita masukkan formnya. Lalu ada title description, itu untuk menambahkan hal yang sama dengan ini, yang ini. Lalu ada add image, ini untuk menambahkan gambar di form, add video, dan ada add section. Ini misalnya ada kita membuat sebuah form dengan banyak pertanyaan, itu rasanya agak tidak nyaman untuk scroll ke bawah terus, maka dibuatlah yang namanya sections. Jadi jika kita ingin pindah ke pertanyaan selanjutnya, kita bisa klik next page. Oke, lalu kita coba bikin pertanyaan. Pertanyaan pertama, kita bikin nama Anda. Nah, ini sudah dari sana ada short answer, jadi kita mengisi pertanyaan pendek. Lalu ada required, ini gunanya untuk membuat pertanyaan ini wajib diisi. Biasanya pada pertanyaan itu nanti akan dilambangkan dengan tanda bintang merah. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, kita pakai yang multiple choice, misalnya gender. Nah, dari Google Form sendiri sudah ada suggestion, ada female, male, prefer not to say, atau other. Nah, kita coba pakai suggestion dari Google Formnya aja. Lalu add question, new question, kita bisa tambah gambar lewat sini ataupun sini untuk pertanyaan. Kita coba lewat sini. Terus kita bisa untuk masukkan gambar, kita bisa upload lewat browsing, lewat data yang sudah ada dalam laptop atau PC kita, atau kita bisa capture lewat kamera atau by URL. Jadi kita mencari gambar, lalu kita copy link dari gambar tersebut, lalu kita paste di sini, atau fotos ya Google Drive, atau
Google Image Search. Kita coba lewat browse. Kita pilih ini aja. Lalu misalnya untuk gambar ini kayak gini ya. Lalu misalnya kita add questions. Kalau di sini gambar itu masuk ke dalam pertanyaan. Kita browse, kita masukkan ini misal. Nah, loading misalkan untuk pertanyaan ini kita akan bikin jawaban paragraf ya. Untuk pertanyaan ini misalkan pendapat Anda gambar berikut. Ini kita ganti ya, paragraf karena kita perlu jawaban esai panjang mungkin ya. Lalu saya akan mencoba membuat pertanyaan yang multiple ini ya, check boxes. Tadi kan multiple choices udah di gender. Misalnya kita buat makanan kesukaan. Untuk check boxes itu kita bisa pilih banyak jawaban ya. Kita terus bisa pilih lebih dari satu. Untuk pilihan pertama yang pasti semua orang suka, mungkin beberapa sih, mungkin ada yang vegan jadi gak suka bakso. Lalu ada nasi goreng, mie, serba mie, mungkin ada capcay tulisan capcay ya. Terus selanjutnya kita coba bikin yang jawabannya itu linear scale. Mungkin buat kalian yang pernah ngisi kuesioner tingkat kepuasan atau apa, pasti pernah ketemu, sering malahan ya, ketemu dengan soal seperti ini. Biasanya menanyakan tingkat kepuasan atau kepahaman mengenai suatu hal. Misalnya kita bahas tingkat kepahaman Anda setelah menonton video ini. Untuk nilai 1 kita bikin tidak paham. Level 5 ini sangat paham. Seperti ini. Kita bikin seperti ini dulu saja. Lalu untuk mengirim ya, kita bisa klik send. Di sini ada send. Ini ada send via email, ada link sama HTML. Untuk send via email itu kita tinggal ngetik alamat email tujuan orang yang kita ingin orang itu mengisi kuesioner ini. Kalau link ya biasa di share di WA. Lalu ada automatically collect respondents Universitas Amikom. Oke, forget about this one. Yang ada automatically collect respondents, jadi ketika kita ngisi itu kita akan otomatis mengisi email ya. Kita coba ini Ctrl C. Ini ada tulisan Anda perlu izin. Formulirnya hanya dilihat. Mungkin ya ini di setting, kita bisa ke setting. Nah, di setting ini ada yang namanya require sign in dan ada tulisan namanya restrict to users in Universitas Amikom. Ini karena saya bikin pakai email kampus ya, jadi hanya orang-orang dengan email kampus yang bisa mengisi. Jadi untuk itu kita uncheck, jadi semua orang bisa ngisi. Terus ada collect email addresses yang tadi kita centang, lalu ada response receipts. Jadi ini nanti akan saya tunjukkan di bagian bawah sendiri dari Google Form yang tadi itu. Nanti ada tulisan yang kita meminta dari jawaban kita itu. Kita save. Kita coba send pakai ini. Oh ya, terus shorten URL ini kita memperpendek dari alamat linknya ya. Ini tetap sama aja sih.
Kita coba. Nah, ini ada tanda bintang. Ini yang tadi saya bilang yang required itu yang wajib diisi ya. Kita isi email gmail.com. Lalu nama isi pakai nama asli saja. Gender kita prefer not to say. Ini ada gambar yang tadi. Lalu pendapat bisa diisi, tapi saya nggak akan isi. Lalu ada makanan kesukaan, kita isi asal, kita isi misalnya netral ya. Nah, ini yang tadi yang resep itu, ini ada kirim saya dan jawaban saya. Kalau misalnya kita aktifkan, jadi ketika kita mengirim respons ini, respons yang kita isi tadi akan dikirim ke email kita sendiri. Tapi untuk ini tidak perlu aja. Oke, dan nah di sini nanti muncul responses, ada notif 1. Nah, terus bisa lihat ini siapa sih yang sudah ngerespons. Nanti ada email, lalu nama, gender, pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kita buat itu nanti muncul seperti ini. Terus ada questions, itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat ya, ada 2 dari 6, questions 3, questions 1, nama gitu, bisa dilihat pertanyaannya, jawaban pertanyaan, lalu individual ngisinya kayak apa per individu. Lalu ini bisa di print, responsnya bisa di print gitu ya. Jadi sekiranya ini saja, cukup segini saja. Terima kasih ya buat yang udah nonton dari awal dan akhir. Sampai jumpa.